Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitiswaning Nurul Aini Hadiantono sebagai programmer dari Lab Manajemen Dasar Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian dari Isimet. Oke, karena di sini kita berada pada materi integral tertentu, maka kita langsung pilih aja integral tertentu karena di sini juga diberikan banyak pilihan ya. Ingin menghitung apa, tapi di sini saya akan pilih integral tertentu sesuai dengan materinya. Lalu disediakan juga 4 opsi yang dimana terdapat surplus konsumen pertama, surplus konsumen kedua, surplus produsen pertama, dan surplus produsen kedua. Sebelum kita pilih, kita juga perlu mencari tahu nih, nilai apa yang perlu kita cari, surplus dari apa yang perlu kita cari. Maka kita baca terlebih dahulu soalnya. Dimana pada contoh kasus pertama ini pertanyaannya adalah diketahui fungsi permintaan untuk pakaian wanita adalah PD sama dengan 15 min 2 Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 3 ditambah Q. Hitunglah surplus konsumen menggunakan dua cara. Buat analisis dan kurvanya. Kita perhatikan di sini kita diminta untuk menghitung surplus konsumen dengan menggunakan dua cara. Surplus konsumen 1 dan kedua berarti yang akan kita pilih ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk cara pertama, maka saya akan memilih surplus konsumen 1. Dan di sini terdapat bentuk umum untuk memudahkan kita dan kita juga diminta untuk memasukkan jumlah variabel Q yang dimana variabel Q-nya ini sebesar 1, maka data yang akan saya input pada jumlah variabel Q sebesar 1 variabel. Dan di sini kita juga diminta untuk memasukkan nilai konstanta atau koefisien. Nilai konstanta yang perlu saya masukkan berada pada PD sama dengan 15 min 2 Q. Yang dimana nilai konstantanya sebesar 15, maka saya input 15. Koefisien pertamanya adalah min 2 Q, berarti yang saya input adalah min 2. Dan pangkat dari Q-nya itu sebesar 1, maka saya inputkan 1. Dan di sini kita juga diminta untuk memasukkan nilai QE dan PE. Untuk nilai QE dan PE sendiri perlu kalian cari secara manual. Dan di sini juga sudah ada QE sama dengan 4 dan PE sama dengan 7. Maka nilai QE yang saya input sebesar 4, nilai PE yang saya input sebesar 7. Dan terdapat 3 tools juga di mana terdapat keluar, hitung, dan hapus. Keluar ini jika kita ingin keluar dari materi integral tertentu bisa kita pilih opsi keluar. Dan jika kita ingin menghitung data, tadi yang ini kan bagian surplus konsumen pertama. Jika kita ingin menghitung surplus konsumen pertama, kita langsung pilih hitung. Dan jika ingin menghapus data-data yang telah kita input, bisa pilih hapus. Karena data-data sudah saya input, kita bisa langsung hitung saja untuk mencari tahu outputnya. Outputnya sebesar 16. Kita lihat apakah hasilnya benar atau tidak. Sama ya, hasilnya 16. Gitu caranya. Jadi harus memasukkan dulu data-data yang perlu kita inputkan. Selanjutnya kita hapus data-datanya. Dan kita keluar dari integral tertentu. Kita pilih lagi integral tertentu. Dan kita akan menggunakan surplus konsumen kedua, karena kita ingin mencari tahu untuk cara keduanya ya. Dan sama juga seperti sebelumnya terdapat bentuk umum untuk memudahkan kita, dan kita juga diminta untuk memasukkan jumlah variabel Q, yang dimana variabel Q-nya itu sebesar 1 variabel, masih sama ya. Maka saya input 1 variabel, dan kita juga diminta untuk memasukkan nilai konstanta atau koefisien, yang dimana nilai konstanta yang akan saya input adalah yang ini nih. Jangan lupa ya, nilai konstanta maupun koefisien pertama maupun pangkatnya nanti yang kita input adalah yang ini. Q sama dengan 7,5 min 0,5 P, yang dimana nilai konstantanya saya input sebesar 7,5. Koefisien pertamanya saya input sebesar min 0,5. Dan untuk pangkatnya berarti tadi kan sebelumnya pada surplus konsumen pertama itu pangkat dari Q. Kalau ini pangkat dari P-nya, yaitu sebesar 1. Dan kita juga diminta untuk memasukkan nilai dari P top P dan PE. Dan ini perlu kalian cari terlebih dahulu secara manual. Dan di sini juga sudah ada. Nilai dari P top P-nya sebesar 15.
maka saya input 15, dan nilai PE-nya tadi di sini terdapat 7, maka saya input 7. Sesuai dengan fungsinya, maka akan langsung saya hitung saja untuk outputnya sebesar 16, sama ya. Baik cara pertama maupun cara kedua, hasilnya tetap sama 16, berarti data-data yang kita input itu sudah benar. Dan perbedaan dari surplus konsumen pertama maupun surplus konsumen yang kedua, di mana kita perlu mencari terlebih dahulu secara manual. Kalau untuk cara pertama itu, kita harus cari tahu secara manual nilai dari QE dan PE. Sedangkan untuk cara kedua, kita perlu mencari tahu secara manual nilai P topi dan PE. Oke? Jangan lupa ya. Setelah itu kita hapus saja. Nah, kalau ingin, biasanya fungsi dari tools hapus ini adalah untuk yang ingin memasukkan kembali data yang baru. Jadi misalkan nih, kalau kita pengen ngitung lagi nih yang lain, kita nggak perlu repot-repot. Ini kan tadi nilai P topi 15, terus kita ubah lagi nih. Kita pengen ganti data baru, misal jadi 3, atau misal jadi 4. Nggak perlu kayak gitu ya. Kita bisa langsung pilih aja opsi hapus ini, tools yang hapus ini. Oke. Selanjutnya, kita keluar lagi dari integrator tertentu, kita masuk lagi, dan kita ke contoh kasus berikutnya. Oke. Untuk contoh kasus yang kedua, kita baca dulu lagi pertanyaannya. Opsi apa sih yang ingin kita pilih? Nilai apa? Surplus dari konsumen atau surplus dari produsen apa yang ingin kita hitung? Dan di sini pada contoh kasus kedua, kita baca dulu pertanyaannya adalah, jika fungsi permintaan suatu barang P sama dengan 25 min 2 Q, dan tingkat kuantitas keseimbangan pasarnya sebesar 5, hitunglah surplus konsumennya, analisis, dan buat kurvanya. Perlu diperhatikan kembali, di sini kita diminta untuk menghitung surplus konsumennya. Berarti nilai yang ingin kita tahu adalah surplus konsumen atau CS. Maka kita pilih surplus konsumen yang pertama dulu ya, karena biar sekalian mengingat kembali bagaimana cara menginput pada cara pertama. Jadi di sini saya memilih surplus konsumen pertama. Ya, ini sama ya, berarti kayak sebelumnya, bentuk umum, dan kita diminta untuk memasukkan jumlah variabel Q yang dimana jumlah variabel Q-nya itu sebesar 1. Maka saya input 1 variabel, dan saya juga diminta untuk memasukkan nilai konstanta atau koefisien. Nilai konstantanya adalah PD sama dengan 25 min 2Q. Maka nilai konstanta yang saya input sebesar 25. Nilai koefisien pertama yang saya input adalah min 2, dan pangkat yang kita input adalah di sini, pangkat dari si Q ini ya. Dan pangkat dari Q ini 1, maka saya input 1, dan kita cari tahu dulu secara manual untuk mencari nilai QE dan PE. Di sini sudah ada, dari soalnya sudah ada ya. Tingkat kuantitas keseimbangan pasarnya sebesar 5, maka itu QE-nya. QE-nya sebesar 5, maka saya input 5, baru cari tahu nilai dari PE-nya. Nilai PE-nya berapa sih? Dihitung dulu secara manual, setelah itu baru kita masukkan, yaitu sebesar 15, maka saya input 15. Setelah itu, langsung dihitung saja untuk mencari tahu outputnya, dan outputnya adalah sebesar 25. Oke, bener nggak sih hasilnya 25? Bener ya, hasilnya 25. Selanjutnya kita hapus aja dan keluar dulu, masuk lagi ke integrator tertentu, dan masuk ke surplus konsumen kedua karena kita ingin mencari tahu untuk cara keduanya. Sekalian mengingat ulang ya. Terdapat bentuk umum, terdapat kita diminta juga untuk masukkan jumlah variabel Q, yang pastinya jumlah variabel Q-nya sebesar 1, maka saya inputkan 1 variabel, jangan lupa ya. Dan diminta juga untuk memasukkan nilai konstanta atau koefisien. Yang kita masukkan adalah yang ini. Q sama dengan 12,5 dikurang 0,5P. Nilai konstanta yang saya input berarti 12,5. Koefisien pertama yang saya input adalah sebesar min 1. Dan pangkat yang saya input adalah pangkat dari P-nya ya. Bukan Q lagi. Kalau di cara pertama kita memasukkan pangkat dari Q. Tapi untuk yang
mencari surplus konsumen yang kedua, pangkat yang kita masukkan adalah pangkat dari P-nya, yaitu sebesar 1. Dan di sini kita juga diminta untuk memasukkan nilai dari P topi dan PE. P topinya dihitung lagi secara manual, yaitu sebesar 25, maka akan saya input 25. Dan nilai PE dari sebelumnya tadi berapa? 15. Ini ya. Maka saya input 15 dan langsung saja kita hitung untuk mencari tahu outputnya. Maaf, ini ada yang salah. Berarti ini 12,5. Oh, ini. Saya kurang perhatiin. Tadi berarti yang perlu kita masukkan adalah Q sama dengan 12,5 min 0,5. Sedangkan yang saya masukkan jadi min 1. Nih, kalau kalian menginput datanya salah, maka nanti cara satu dan output dari cara satu maupun cara kedua itu salah. Misalkan tadi cara 1 25, cara 2-nya di min 75, berarti ada kesalahan pada penginputan data. Coba ya, kalau misalkan saya ubah lagi nih, jadi min 0,5 kita sesuaikan saja ya. Nilai konstanta benar 12,5, nilai koefisien pertamanya sebesar min 0,5, dan pangkatnya 1, pangkat dari P-nya. P topi sebesar 25 sudah saya input, dan nilai PE-nya sebesar 15 ya, sudah saya input. Kita coba hitung ulang lagi. 25 kan? Langsung benar. Kita lihat apa benar atau salah. Benar ya pastinya. Cara kedua dan cara pertama sama. Kalau misalkan, diingatkan lagi ya, kalau misalkan cara pertama dan cara kedua outputnya berbeda, tandanya terdapat kesalahan pada inputan datanya, data yang telah kalian masukkan nih, maka nanti hasilnya juga akan berbeda, seperti itu. Jadi diingatkan kembali, harus lebih teliti lagi. Udah ya, maka kita hapus dan keluar dari program integra tertentu, karena kita akan cari lagi untuk contoh kasusnya ya, apa yang diminta. Oke. Kita baca dulu aja soal pada contoh kasus ketiga. Pertanyaannya adalah fungsi penawaran suatu barang yang dijual oleh PT Kimbi adalah PS sama dengan 10 ditambah Q. Dan fungsi permintaannya PD sama dengan 22 min Q. Hitunglah surplus pada PT Kimbi sebagai produsen dengan menggunakan dua cara. Analisislah dan buatlah kurvanya. Kalian baca di kata ini, kita diminta untuk menghitung surplus pada PT Kimbi sebagai produsen dengan menggunakan dua cara. Berarti nilai atau data yang kita inginkan adalah surplus produsen dari si PT Kimbi ini. Maka yang akan kita pilih adalah surplus produsen ini ya. Dan seperti biasa, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk cara pertamanya. Kita pilih tadi surplus produsen pertama. Dan selanjutnya di sini sama seperti surplus konsumen, terdapat bentuk umum ya untuk memudahkan kita, dan kita juga diminta untuk memasukkan jumlah dari variabel Q. Nah, apa sih yang kita masukkan? Ada yang ini. PS sama dengan 10 ditambah Q, yaitu sebesar satu variabel berarti variabel Q-nya. Maka saya input satu variabel. Dan di sini kita juga diminta untuk memasukkan nilai konstanta atau koefisien. Maka nilai konstanta yang saya masukkan adalah yang ini ya. PS sama dengan 10 ditambah Q yang tadi. Nilai konstanta yang saya input sebesar 10. Kita lihat dari sini aja deh, karena ketutupan sama software-nya ya. Yang ini nih, sama aja kan? Sama PS. Nilai konstanta yang saya input sebesar 10. Koefisien pertama yang saya input sebesar 1, dan pangkat dari Q-nya ini sebesar 1 juga, maka saya input 1. Dan di sini juga sama pada cara pertama di surplus konsumen ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai QE dan PE. Yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu secara manual, yang dimana nilai QE-nya itu sebesar 6 dan nilai PE itu sebesar 16. Maka nilai QE yang saya input adalah 6. Nilai PE yang saya input adalah 16. Kita langsung saja ke tools hitung untuk mencari tahu nih outputnya apa. Hasilnya adalah 18, oke?
Selanjutnya untuk cara yang kedua, kita hapus dulu dan keluar, masuk lagi ke integral tertentu, dan kita pilih surplus produsen kedua, karena ingin mencari tahu cara yang kedua ya. Sudah, terdapat bentuk umum juga, sama untuk memudahkan kita, dan kita juga diminta untuk memasukkan jumlah dari variabel key, yang dimana variabel key-nya ini sebesar 1, maka akan saya inputkan satu variabel. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan nilai konstanta atau coefficient. Nilai konstanta yang mana sih yang perlu kita masukkan? Yang ini ya. Tunggu sebentar. Ini cara satu benar ya, tadi 18 ya, lupa saya buktikan. Dan untuk cara kedua nih, yang perlu dimasukkan adalah Q sama dengan min 10 ditambah P. Maka nilai konstanta yang saya input adalah 10, sebesar 10. Koefisien pertama yang saya input adalah 1, yang ini ya. Oh, tuh kan, saya hampir lupa. Nih, jangan lupa. Jangan yang ini, karena ini tadi min Q sama dengan 10 dikurang P. Yang kita masukkan berarti tadi yang ini ya, Q sama dengan min 10 ditambah P. Berarti ini min 10 ya. Min 10 untuk koefisien pertamanya adalah 1, benar. Dan pangkatnya ini adalah pangkat dari P-nya, yaitu sebesar 1, maka akan saya inputkan 1. Dan pada surplus produsen yang kedua, atau cara yang kedua ini, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai dari P-topi dan PE. Di sini sudah ada nilai P-topinya sebesar 10, maka akan saya inputkan adalah 10. Dan nilai PE tadi, berapa ya? Nilai PE-nya tadi sebesar 16. Maka yang saya input adalah sama 16 dan langsung saja dihitung. Apakah benar atau salah? Outputnya sama ya, 18. Seperti cara pertama kita lihat nih, 18. Oke. Saya ingatkan kembali, jika output dari cara pertama maupun cara keduanya berbeda, maka ada kesalahan dari inputan data yang telah kalian masukkan, oke? Dan perbedaan dari cara pertama maupun cara kedua, baik di surplus produsen maupun di surplus konsumen adalah pada cara pertama, kita diminta untuk memasukkan nilai QE dan PE. Jadi kita perlu mencari atau menghitung secara manual nilai dari QE dan PE. Sedangkan untuk cara kedua adalah kita diminta untuk memasukkan nilai P-topi dan PE. Di mana kita harus menghitung ulang atau mencari tahu nilainya secara manual pada nilai P-topi maupun nilai PE. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Barusan tadi inputan datanya juga saya sempat salah, tapi sudah saya revisi lagi. Sudah saya jelaskan bagaimana kalau misalkan ada inputan data yang salah, maka nanti outputnya juga akan berbeda ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang sudah saya jelaskan, cara pengaplikasian dari software Easymath ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.